Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Kak Asik di channelnya sahabat YouTuber pemula. Insya Allah yuk bersama Kak Asik apapun dan bagaimanapun keadaannya kita asikin saja. Dan pada hari ini Kak Asik akan menyampaikan sesuatu kalimat yang sungguh sangat bermakna. Dan ini benar-benar terjadi. Apa kalimat itu Kak Asik? Bahwa katanya sukses di YouTube adalah seperti maraton. Jadi bukan sprint, bukan lari cepat gitu ya. Dan ini ternyata adalah sebuah rahasia tetap akan menjadikan kenapa kita bisa konsisten dan fokus. Langsung saja ya teman-teman, karena banyak YouTuber pemula merasa frustasi biasanya, hampir putus asa, dan hal ini pernah saya alami juga. Karena hasil yang diinginkan kadang-kadang tidak langsung terlihat. Jadi dalam video ini kita akan sama-sama membahas mengapa perjalanan menjadi sukses di YouTube membutuhkan waktu yang sangat panjang. Kemudian usaha dan yang terpenting adalah mental serta kesabaran. Jadi saya juga akan berbagi tentang pengalaman yang menjadikan strategi kenapa bisa tetap konsisten, kemudian mengatasi hambatan dan terus termotivasi dalam perjalanan yang panjang ini. Pertama nih teman-teman, YouTube ini sebagai maraton. Jadi maksudnya begini, bahwa dalam maraton pelari tidak langsung berlari kencang di awal, tetapi menjaga stamina untuk menyelesaikan karena jaraknya panjang teman-teman. Selanjutnya sama halnya dengan di YouTube. Jadi kita perlu membangun fondasi yang kuat. Jadi seperti membuat konten yang konsisten, memahami audiens, dan yang paling penting adalah kita harus terus belajar tanpa henti. Karena memang ilmu teknologi khususnya IT itu berkembang setiap minggu, mungkin setiap hari. Tadi disebutkan bahwa ini maraton bukan sprint. Karena di sini kadang-kadang terjadi kesalahan sprint untuk YouTuber pemula. Jadi banyak pemula yang langsung mengharapkan viral dalam beberapa minggu atau bulan pertama, sehingga merasa kecewa jika hasil tidak sesuai dengan ekspektasinya. Selanjutnya berakibat mereka kehilangan motivasi dan berhenti di tengah jalan alias montaber mundur tanpa berita. Yang kedua adalah mengapa sukses di YouTube itu butuh waktu nih Kang Asik. Jadi algoritma YouTube itu membutuhkan waktu untuk mempelajari konten kita ya teman-teman, dan menemukan audiens yang tepat. Ini alasannya kenapa kita harus satu niche atau satu tema. Walaupun misalnya beberapa pembahasan, ya jangan terlalu banyak lah. Minimal mungkin 3 ya. Jadi segmennya 3 aja. Jangan terlalu banyak. Jangan seperti gado-gado. Nah ini akan menjadikan kesulitan algoritma yang ada di platform YouTube. Jadi penjelasan bahwa konsistensi upload itu, jadi artinya teman-teman yang perlu diingatkan bahwa konsistensi upload membantu algoritma memahami channel Anda, apalagi yang tadi satu niche. Kemudian teman-teman, di dalam proses belajar ini juga sangat penting. Makanya kalau ingin jadi YouTuber ya memang harus sering nonton YouTube, khususnya yang ditonton adalah satu niche. Agar apa? Agar algoritma kita terkait dengan satu niche semakin berkembang. Jadi tidak ada yang langsung sempurna. Kita akan belajar cara membuat thumbnail menarik, kemudian mengedit video, kemudian menulis deskripsi dan memahami analitik seiring waktu. Ini butuh benar-benar proses waktu yang sangat panjang. Selanjutnya adalah bangun kepercayaan. Ini penting kepada siapa? Ya kepada audiens kita. Jadi audiens butuh waktu untuk mengenal dan mempercayai kita ya teman-teman. Channel besar pun ya membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk membangun komunitas yang solid. Kalau pertanyaannya Kang Asik sampai hari ini ada subscribe yang sebegitu kecil dan bisa berjalan walaupun memang sedikit demi sedikit berapa tahun. Terus terang saja saya hampir 1,5 tahun lebih. Nah ini ya teman-teman. Jadi teman-teman yang baru beberapa bulan udah teruskan saja, jangan dulu down ya, karena perjalanannya masih panjang. Yang ketiganya teman-teman adalah strategi untuk tetap konsisten dalam jangka panjang. Jadi bagaimana nih? Kita harus menetapkan tujuan yang realistis, yang masuk akal, yang masuk nalar. Jadi fokus pada target kecil dulu teman-teman, seperti mencapai 100 subscribe pertama,
daripada membandingkan diri dengan channel besar. Wah, kita capek ya. Kemudian teman-teman, ubah fokus dari hasil, yaitu baik subscribe ataupun jam tayang, ke proses belajar. Ini akan meningkatkan kualitas konten, dan ini yang disebutnya adalah pola pikir kita atau mindset kita memang harus disederhanakan biar angan-angan kita tidak terlalu panjang yang membuat kita lelah. Kemudian teman-teman, kita harus buat jadwal konten yang terukur nih. Apa itu maksudnya? Ya, upload sesuai kemampuan. Maksudnya di sini misalnya 1 video per minggu. Jadi jangan terlalu memaksa untuk membuat banyak video sekaligus. Misalnya ini untuk YouTuber pemula ya, atau 3 hari sekali atau 2 hari sekali. Yang penting kita terus konsisten, seperti itu jaraknya. Bila perlu di ruangan kerja kita, di studio mini kita ya, kita nempelin kalender ya. Karena apa? Jadi itu agar kita enggak lupa, agar kita tidak lupa. Untuk apa? Untuk menjaga konsistensi dalam kita mengupload video. Selanjutnya ada yang lebih penting sekali, apa? Nikmati teman-teman prosesnya. Jadi fokus pada membuat konten yang Anda sukai, yang kita sukai, yang kita mampu saja. Jangan yang rumit-rumit. Jadi sehingga kita akan tetap termotivasi meskipun hasilnya belum maksimal. Yang lebih penting lagi, harus sesuai dengan hobi kita. Itu sangat penting sekali teman-teman. Selanjutnya yang keempat adalah cara mengatasi hambatan dan demotivasi. Nah, ini sering terjadi. Menghadapi rasa malas. Ini sering banget, apalagi ketika melihat subscribe turun dan jam tayang terjun bebas. Kesal. Melihat yang nonton kecil, padahal kita sudah berupaya maksimal membuat konten video. Ya sudahlah, penting break tugas besar menjadi langkah kecil. Hentikan, jangan menganggap bahwa membuat konten video itu adalah sebuah proyek besar. Tidak. Jadi misalnya 1 hari fokus buat skrip. Kalau misalnya malas ya, jadi biar terencana, jadi biar bagus konten videonya. Kemudian besok ya kita mulai merekam, hari ketiganya misalnya mengedit video. Jadi biasakan seperti itu. Memang kalau hasilnya kita semaksimal mungkin membuat konten video dan lain sebagainya, itu ketika kita menyampaikan juga terarah teman-teman, sehingga ya yang menonton juga lumayan. Nggak jelek-jelek amat, adalah yang nonton di bawah 50, lumayan kalau buat YouTuber pemula. Selanjutnya adalah atasi perfeksionisme. Ini maksudnya apa? Ingatkan diri ya teman-teman, bahwa lebih baik memulai dengan konten yang tidak sempurna daripada tidak memulai sama sekali. Kita ingin ngomong jadi YouTuber, ingin punya penghasilan, konten nggak pernah. Itu kan perfeksionisme ya. Selanjutnya adalah motivasi dari komunitas. Nah, ini perlunya kita kunjungan sesama teman. Dari garis miring adalah silaturahmi. Jadi bergabung dengan grup YouTuber pemula, misalnya saling komentar ya, untuk saling berbagi pengalaman, dan intinya adalah saling memotivasi. Dan yang kelimanya ini adalah kisah inspiratif YouTuber yang sukses. Ini penting nih ya teman-teman. Ada contoh misalnya sebuah channel, jangan jauh-jauh lah ya, Mas Gondrong Labanan yang memancing itu kan, itu sederhana sekali ya. Mas Gondrong Labanan polos sekali ya. Tetapi ya tetap Mas Gondrong Labanan pun itu ya butuh waktu bertahun-tahun dalam hal membuat konten memancingnya untuk menjadi salah satu YouTuber besar. Jadi dimulai dari bermain, dimulai dari hobinya memancing. Kemudian misalnya memancing di sungai, memancing di laut. Lama-lama juga memancing di kolam. Kadang-kadang Mas Gondrong Labanan tahu sendiri teman-teman mungkin yang sudah menonton. Memancing di dalam keadaan banjir. Nah, selalu strike. Itu yang benar-benar menjadi viewernya luar biasa. Jadi kita meniru seperti itulah agar kita semangat. Begitu teman-teman ya. Selanjutnya adalah yang keenam, kutipan inspiratif misalnya untuk memotivasi. Ini penting. Jadi daripada kita menghayal, daripada melamun ingin menjadi YouTuber besar, tetapi kita tidak pernah berinteraksi dengan manusia, dengan teman, atau tidak pernah membaca-baca buku. Jadi di dalam kutipan inspiratif itu bisa memotivasi kita. Jadi salah satunya misalnya, tidak ada kesuksesan instan. Nah, yang instan itu adalah mie. Jadi apa maksudnya? Jadi tetap semua butuh waktu, semua butuh proses, semua butuh kesabaran, termasuk di YouTube ini. Seperti itu kira teman-teman. Yang selanjutnya terakhir nih, yang ketujuh adalah call to action atau CTA bahasa kerennya, yaitu promosikan video lain di channel kita yang membahas tips konsistensi dan manajemen waktu. Jadi tujuannya apa? Yaitu tadi, jadi kita saling membantu
kemudian saling mensupport, saling memberikan motivasi, saling memperluas jaringan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ajak penonton untuk membagikan pengalaman-pengalaman mereka tentang tantangan terbesar di perjalanan YouTube mereka di kolom komentar. Maka di situ akan terjalin sebuah silaturahmi yang bagus. Berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.